Kembali ke video tutorial dari algoritma dan pemrograman dasar. Pada bagian yang ke-15 ini kita masih akan membahas tentang algoritma percabangan dengan menggunakan logika AND. Saya akan jelaskan dulu penggunaan dari logika AND di sini. Saya punya sebuah flowchart untuk operator logika AND. Di sini ada kondisi 1, ada kondisi 2, kemudian ada hasil. Kalau kondisi 1 bernilai 0, 0 hasilnya adalah 0. Kalau kondisi 1 0, kondisi 2 1 hasilnya adalah 0. Kalau ini 1, ini 0, 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kalau 1 1 hasilnya adalah 1. Kalau kondisi memenuhi disebut dengan true atau 1. Kalau kondisi tidak memenuhi disebut dengan 0 atau false. Jadi pada tabel ini kalau salah satu kondisi bernilai 0 maka hasilnya adalah 0. Jadi untuk N adalah semua kondisi harus bernilai 1 supaya didapatkan hasil yang bernilai 1. Jadi ini tabelnya. Kalau Anda belum jelas, kita akan lihat lagi contohnya untuk penerapannya untuk memperjelas dari penjelasan ini. Kita akan ambil sebuah contoh. Ini adalah sebuah algoritma untuk menentukan nilai dari grade bahasa Inggris. Kalau nilainya antara 100 sampai 200, grade-nya adalah poor. Kalau 201 sampai 300, grade-nya adalah fair. Kalau 301 sampai 400, grade-nya adalah good. Kalau di atasnya itu adalah excellent. Nah, ini contohnya. Kita akan menggunakan operator logika AND untuk membuat program seperti ini. Jadi perhatikan ini gambarnya. Kalau apakah dia 100 200, jika iya poor. Kalau tidak, maka dia akan ke sini. Dan seterusnya. Kita akan coba membuat sebuah programnya. Kita akan ke Lazarus seperti ini. Dan kita klik file, kemudian new. Oke. Kemudian program, kemudian oke. Seperti ini. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Kita akan buat sebuah folder latihan 13. Oke, seperti ini. Dalam folder ini kita akan membuat latihan 13.pas. Oke, kemudian kita simpan. Sudah menjadi latihan 13. Oke, di sini di dalam ini kita akan membuat sebuah nilai. Kemudian ini adalah sebuah grade. Oke, kita akan buat sebuah di sini var. Kemudian ini nilainya adalah integer. Oke, kemudian predikatnya atau predikatnya adalah predikat dengan nama string. Oke, seperti ini. Untuk menampilkan predikat good, poor, atau excellent. Di sini kita akan tulis wr Ctrl spasi right. Oke. Input nilai bahasa Inggris. Oke. Kita kasih tanda titik 2, petiknya di sini. Oke. Kemudian kita simpan di variabel return. Ini kita kasih kurung-kurung, kemudian n Ctrl spasi nilai. Kita simpan di variabel nilai. Nah, di sini kita akan menguji untuk nilai yang pertama dulu. Nilai yang diuji adalah 100 sampai 200. Oke. Kita akan ke sini. And if Ctrl J akan seperti ini. If seperti ini. Oke. Nilai. Oke. Karena ini terdapat dua yang akan diuji, yaitu nilai 100 sampai 200, berarti ada dua nilai. Yang pertama adalah 100. Artinya nilainya lebih besar dari 100 namun lebih kecil dari 200. Oke, lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 200. If nilai lebih besar sama dengan 100. Ini nilai yang pertama, kita uji. Kita beri nilai ini seperti ini. And nah, ini buka kurung lagi. Nilai yang kedua, nilai kalau itu lebih besar, ini lebih kecil, sama dengan 200. Seperti ini. Then hasilnya adalah predikat. Oke. Di bawahnya kita isi dengan grade poor. Di bawah kita isi grade poor. Nah, kemudian di sini kita kasih else. Kemudian
Di bawah else ini kita kasih if lagi, buka kurung seperti ini. Nilai lebih besar sama dengan 201 and buka kurung lagi, nilai lebih kecil sama dengan 300 then, nah ini predikat sama dengan ikut yang di sini, grade-nya fair. Oke, grade fair. Fair. Kemudian ini karena habis ini ada else jadi tidak boleh ada titik koma. Kita kasih lagi di sini else. Kemudian di sini kasih if lagi, buka kurung. Nilai lebih besar sama dengan 301 and nilai lebih kecil sama dengan 400 then predikat sama dengan 301 sampai 400 grade good. Ini kita kasih grade good seperti ini karena di sini ada else, kemudian else. Nah, ini yang terakhir. Ini kan pengujian 100 sampai 200, 200 sampai 300, ini 300 sampai 400. Kemudian yang terakhir di sini adalah kita kasih predikat. Predikat yang terakhir adalah grade excellent. Jadi kita kasih grade excellent. Excellent seperti ini, diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian di sini kita akan tampilkan hasilnya dengan where right seperti ini. Predikat Anda adalah titik seperti ini. Kita kasih koma, kemudian ini kita kasih tampilkan dari predikat seperti ini. Kemudian di sini kita kasih read learn seperti ini. Kita akan coba jalankan dulu programnya, simpan, jalankan programnya. Kita ambil contoh, nilainya adalah 150. Predikat Anda adalah grade poor. Kenapa grade poor? Karena 150 itu ada di antara 100 dan 200. Kita ambil contoh lagi. Seandainya nilainya adalah 500. Predikat Anda adalah grade excellent. Jadi seperti ini. Dijalankan dulu jika nilainya lebih besar dari 100. Contoh tadi ada 150. 150 apakah lebih besar dari 100? Iya. Apakah lebih kecil dari sama dengan 200? Iya. Berarti ini true, hasilnya ini. Bagaimana kalau dengan angka 300? Contoh, kita ambillah angka 300. 300. Grade-nya adalah fair. Di sini terlihat 300 itu ada di antara di sini terdapat pertama 300. Apakah 300 lebih besar dari 100? Lebih besar dari 100? Ya, benar. Apakah dia lebih kecil dari 200? Tidak. Karena ini ya, ini tidak, atau ini 1 dan ini 0, maka tidak bisa n seperti pada logika yang dibahas tadi. Kalau ini salah satu bernilai 0, maka otomatis hasilnya 0 atau tidak memenuhi. Contohnya seperti itu. Jadi dengan kita mendapatkan nilai dari 100 ini, 300 ini, 300, kemudian dilihat apakah lebih besar dari 100? Iya. Apakah lebih kecil dari 200? Tidak. Karena tidak, ini ya. Jadi yang dijalankan tidak menjalankan ini, tapi berpindah ke yang baris yang kedua, if. Dan berikutnya, apakah 300 ini lebih besar dari 201? Iya, 300 kan? Lebih besar dari 201. Apakah lebih sama dengan 300? Iya. Karena dua-duanya iya dan dua-duanya true. Iya itu sama dengan true, tidak sama dengan false. Karena dua-duanya iya, maka berarti yang dijalankan adalah grade fair. Bagaimana kemudian 300 sampai 400? Kita ambil contoh berikutnya. Misalnya kita berikan nilai dari bahasa Inggrisnya adalah 305.
menjalankan, grade-nya adalah good. Ini didapat dari mana? Didapat dari ini. Apakah 305 lebih besar dari 100? Ya. Lebih kecil dari 100? Tidak. Ya dan tidak. Tidak dijalankan. Ke bawahnya if. Yang else ini, else if ini. Apakah 201 itu lebih, apakah 305 lebih besar 201? Ya, betul. Apakah lebih kecil 300? Tidak. Jadi ini juga tidak dijalankan. Kemudian ke else if lagi. Apakah 500 lebih besar 301? Ya. Apakah lebih dari 400? Ya. Dua-duanya ya, maka yang dijalankan adalah ini. Seperti itu. Begitu juga sampai ke excellent. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan logika N, dua kondisi ini, nilai ini yang dalam kurung ini nilai 1 atau kondisi 1 dan ini adalah kondisi 2, itu harus kedua-duanya terpenuhi atau kedua-duanya bernilai true supaya bisa menjalankan baris yang di bawahnya if. Jadi itu materi kali ini tentang logika N. Jadi logika N itu punya dua kondisi. Dua kondisi harus memenuhi dulu supaya bisa didapatkan, supaya bisa menjalankan baris di bawahnya ini. Kalau kondisi tidak memenuhi maka dia akan menjalankan else. Jadi perhatikan untuk penulisannya. Di sini di bagian akhir ini, kalau di sini sudah tidak ada pengujian berarti di sini menggunakan else. Kalau masih ada pengujian menggunakan if lagi. Jadi satu tanda seperti ini adalah satu tanda if. Itu materi kali ini tentang algoritma percabangan menggunakan logika N. Silakan Anda pelajari dan Anda coba menggunakan contoh-contoh yang lain. Karena semakin banyak latihan, semakin Anda menguasai pemrograman. Jadi kuncinya adalah berlatih, berlatih, dan berlatih setelah memahami prinsip atau cara penggunaannya. Itu, terima kasih. Kita ke video berikutnya.